Selamat datang teman-teman mahasiswa di mata kuliah pengantar jurnalistik minggu ke-6. Pada pertemuan kali ini teman-teman akan melakukan proses pembelajaran lewat video pembelajaran dan juga Teams di link masing-masing kelas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait alur kerja penulisan berita yang dimulai dari ide cerita, lalu dilakukan reportase, dilakukan pengorganisasikan dan tulis cerita dengan fokus yang jelas, lalu diakhiri dengan correct the story atau disiplin verifikasi. Teman-teman dalam prosesnya, ide dapat muncul di mana aja, blog, assignment, atau berita terkini, atau bahkan topik yang diajukan sendiri. Tapi apapun itu bentuknya, teman-teman, ide berita yang dapat memiliki dampak bagi audiens dan juga merupakan ide berita yang baik adalah ide berita yang punya newsworthy atau news value yang sudah kita juga pelajari di minggu sebelumnya. Dalam proses pengumpulan informasi, berbagai cara dapat dilakukan, mulai dari wawancara, terus juga eh, observasi partisipan, nanti ada berbagai prosesnya di sana, dan hal yang paling penting dalam proses pengumpulan informasi adalah teman-teman meliput 5W1H. Dapatkan data atau fakta terkait siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Buat catatan menyeluruh tentang pengamatan teman-teman, kutipan, dan fakta yang penting. Teman-teman boleh juga menggunakan alat bantu seperti handphone untuk merekam video ataupun audio. Tapi pastikan teman-teman punya catatan tertulis untuk menyoroti poin-poin penting dalam catatan teman-teman. Ini juga dapat membantu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terkait filenya korup atau kehilangan data atau bahkan kehilangan device-nya itu sendiri. Stage yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah mengkonstruksikan cerita. Dalam proses mengkonstruksikan cerita, berbagai cara, strategi pengorganisasian mulai dari kita bisa mengorganisasikannya by topik, menyusun ide ataupun fakta berdasarkan yang paling penting hingga yang paling tidak penting, berdasarkan highlight box, chronological, ini berhubungan dengan urutan waktu, terus block search, question and answer, terus visual focus, dan juga bahkan teman-teman bisa menulis dengan bebas, baru nanti menerapkan struktur setelah tahu paparan fakta secara tertulis. Ini juga berhubungan dengan bagaimana pola pemikiran teman-teman bisa disusun secara rapi dalam proses pengorganisasian fakta. Lalu yang ketiga adalah correct the story. Validasi, verifikasi, ejaan, nama, jabatan, bahkan kutipan secara detail supaya dapat meningkatkan kredibilitas si penulis berita ataupun juga media yang teman-teman wakili. Dalam prosesnya, teman-teman kita juga akan belajar terkait news struktur atau gaya penulisan berita. Teman-teman sebenarnya minggu kemarin teman-teman sudah belajar terkait struktur piramida terbalik. Secara umum, gaya penulisan berita itu dibagi menjadi dua, yaitu piramida terbalik dan juga narasi atau naratif. Piramida terbalik itu seperti apa, naratif itu seperti apa. Tapi di luar itu semua, teman-teman, ada juga struktur atau gaya pemberitaan yang namanya formula penulisan Wall Street Journal. Ini biasanya sifatnya adalah storytelling. Terus ada struktur Hourglass, di mana ini menggunakan dua pendekatan atau gabungan antara piramida terbalik dan juga naratif. Ada juga list teknik, ada formatan aja jawab, ada section teknik. Yang pertama, piramida terbalik. Mungkin teman-teman sudah hafal dan bahkan mungkin bosan ketika ngomongin tentang piramida terbalik. Piramida terbalik ini adalah salah satu struktur yang paling sering digunakan karena sifatnya adalah terkini atau menyampaikan berita, fakta yang paling penting di depan. Ini tujuannya untuk supaya audiens cepat-cepat tahu apa yang terjadi, apa yang penting, apa yang harus dia ketahui segera secepat mungkin. Berbeda dengan narasi atau naratif lead yang sebenarnya fokusnya itu human interest atau storytelling. Dia cocok untuk in-depth atau juga feature story. Ya, tujuannya pasti berbeda. Kalau misalnya naratif itu untuk bisa uh,
mengundang pembaca untuk masuk ke dalam cerita lebih lanjut untuk menanamkan pemahaman lebih lanjut kepada pembaca. Keunggulan sudah kita bahas terkait piramida terbalik. Piramida terbalik itu kan sifatnya untuk paling cocok untuk ini ya, apa namanya, hard news gitu ya, straight news, sehingga yang digunakan adalah lead ringkasan atau lead summary atau summary lead. Biasanya menjawab pertanyaan dasar tuh 5W1H dijawab di paragraf-paragraf pertama. Nah, piramida terbalik juga biasanya kehilangan pembaca di paragraf-paragraf awal. Ini nggak apa-apa, ini normal sekali karena informasi pentingnya udah dari depan. Jadi yang di bawah-bawah tuh informasi tambahan, kutipan gitu. Itu isinya sebenarnya. Nah, cara memutuskan untuk informasi penting itu ditaruh di mana adalah ketika teman-teman bisa jawab nih, apa yang paling berdampak bagi pembaca? Apakah jumlah korban, apakah kapan kejadiannya, atau siapakah pelakunya, atau siapa yang ngomong, atau apa? Apa yang paling berdampak sehingga itu yang masuk ke dalam lead. Pertanyaan apa yang muncul di lead dan apa perlu segera dijawab. Kutipan mana yang kuat? Nanti kita akan bahas juga tuh, kutipan ternyata nggak boleh kutipan full masuk ke dalam lead. Kutipan parsial baru boleh masuk ke dalam lead. Kutipan full masuknya ke body, kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya ada struktur narasi. Teman-teman, karena ini adalah video pembelajaran, sehingga mungkin agak cepat. Tapi teman-teman harus baca secara detail di PPT-nya yang sudah saya lampirkan di kolabor ya. Selanjutnya, struktur narasi. Definisinya sebenarnya adalah bentuk penulisan berita yang mengutamakan penceritaan atau storytelling. Struktur ini sering digunakan untuk feature, berita mendalam, atau cerita investigatif. Fokusnya buat ngebaca pembaca masuk ke dalam penceritaan itu sendiri, menambahkan pengetahuan, menambahkan emosional, terus menambahkan sisi empatik, simpatik gitu ya. Dia sifatnya adalah berbasis cerita. Fokusnya pada penceritaan. Biasanya dimulai dengan uh, konflik, resolusi, pengalaman yang relevan, karakter utama itu seperti apa. Nah, dia gunakan beberapa elemen narasi nih. Ada anekdot, ini menceritakan pengalaman pribadi. Bahkan ada deskripsi, ini menggambarkan adegan yang kadangkali juga meliputi dialognya seperti apa. Lalu ada alur waktu, biasanya disusun secara kronologis. Dan karena dia biasanya lebih panjang dari berita straight news atau hard news, atau yang menggunakan struktur piramida terbalik, sehingga nggak apa-apa disusun berdasarkan kronologis atau bahkan dengan kilas balik. Formatnya seperti apa untuk struktur narasi? Struktur narasi itu formatnya adalah lead narasi, itu dimulai dengan adegan peristiwa yang tadi tuh yang udah kita bahas, terus ada note grab. Note grab itu apa sih Kasen? Note grab itu adalah istilahnya sebenarnya gini guys, istilah ini tuh muncul karena kayak kacang gitu. Kacang tuh sebenarnya kan dalamnya tuh ada dalamnya, ada namanya gitu. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini tuh adalah paragraf atau statement yang menjelaskan inti cerita kenapa pembaca harus peduli. Nah, baru diikuti oleh isi body. Nah, biasanya si note grab ini tuh ada di paragraf-paragraf setelah lead, paragraf kedua, ketiga gitu, ada di atas-atas. Nah, diikuti dengan body, lalu ditutup dengan penutup yang kuat. Keunggulannya sebenarnya itu tadi balik lagi pembaca merasa terlibat, dia ada konteksnya, terus eh cocok untuk isu-isu yang kompleks yang nggak bisa dijelaskan secara to the point, terkini, kayak piramida terbalik. Lalu ada hourglass. Hourglass ini adalah struktur pemberitaan yang eh, menggabungkan dua struktur. Struktur yang pertama adalah piramida terbalik dengan memaparkan hal-hal yang paling penting di atas, lalu diikuti dengan hal-hal yang kurang penting di tengah. Lalu diikuti dengan narasi kronologis.
di mana di bagian tengah hingga akhir itu ditambahkan detail atau bahkan juga drama berhubungan dengan kronologi biasanya. Nah, sehingga Eee, bentuknya seperti ini, lead ringkasan, karena dia pakainya piramida terbalik, jadi ada summary lead, terus ada isi pendukung, lalu ada narasi kronologis, dan ditutup dengan penutup. Jadi hourglass ya, bentuknya kayak jam pasir gitu. Selanjutnya ada struktur lingkaran. Lingkaran ini atau disebut dengan pendekatan penulisan berita Wall Street Journal. Ini tuh menggabungkan elemen narasi dengan fakta. Bukan berarti tadi narasinya atau naratif enggak berdasarkan fakta ya, tapi ini memulai cerita melalui perspektif manusia atau, relevansinya atau anekdot. Jadi apa yang relevan bagi pembaca. Nah, formula ini biasanya menarik perhatian pembaca, memberikan konteks besar, dan menciptakan dampak yang emosional. Nah, karena dia adalah circle atau lingkaran, sehingga formulanya atau bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Lead lunak atau soft lead, diikuti dengan nut grab atau inti ceritanya, terus dijelaskan sama body atau isi cerita, dan ditutup oleh circular ending. Ini adalah ending yang menceritakan atau, kembali kepada tokoh atau situasi di lead awal. Jadi muter dia, lingkaran, gitu. Selain dari 4 struktur yang sudah kita bahas, ada juga struktur lainnya, ada 3 struktur lainnya, yaitu ada list teknik, question and answer format, section teknik. Nah, apa sih sebenarnya 3 ini? List teknik itu secara simpelnya tuh seperti, ada daftar list yang memungkinkan pembaca itu tahu poin-poin penting mana atau, pembaca itu dengan mudah memahami berita berdasarkan list-nya. Ini cocok banget nih untuk, media-media yang sifatnya digital. Contohnya seperti apa sih, Kak? Contohnya misalnya berita, eee 6 laporan kepolisian terkait Panji Pragiwaksono mens rea. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Biasanya informasinya disajikan dengan, numbering atau, bentuk bold, teks bold gitu ya. Kapan digunakannya? Digunakan untuk berita atau cerita yang memiliki beberapa poin penting yang bisa di-numbering. Terus ketika informasi perlu disampaikan secara ringkas dan mudah dipahami, terutama untuk pembaca digital atau seluler. Kalau misalnya numbering gitu kan kita bisa lebih gampang mengingat ya, tinggal lihat nih, number berapa gitu, ada berapa dan apa aja. Lalu question and answer. Ini biasanya adalah, format berita yang sifatnya tanya jawab. Penulis menyajikan informasi dalam bentuk pertanyaan, diikuti dengan jawabannya. Bentuknya bisa, eee, ketika kita mau menggunakan, question and answer ini untuk berita terkait profil, wawancara tokoh atau individu, atau mungkin juga kejelasan isu, atau juga investigasi, menyajikan hasil investigasi secara struktur, atau kita menulis berita untuk media digital, ini juga bisa question and answer. Keunggulannya udah pasti mudah dipahami, engaging, terus informasinya terorganisasi dengan baik. Selanjutnya adalah section teknik. Apa itu sebenarnya section teknik? Ini tuh sebenarnya teknik menulis di mana cerita yang besar itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi bukan satu cerita panjang terus, tapi dipotong-potong jadi bagian-bagian kecil yang jelas. Nah, coba bayangin kamu baca cerita seperti ini. Bagian satu terkait sudut pandang korban. Bagian 2 terkait sudut pandang saksi, bagian 3 terkait penjelasan kejadian. Jadi itu namanya section teknik. Nah, ada karakteristiknya. Karakteristiknya misalnya pertama pemisahannya jelas. Setiap bagian tuh punya fokus tema besarnya, tapi memang dibagi-bagi. Ini berdasarkan sudut pandang, alur waktu, atau tema cerita tertentu. Ada keterhubungan juga antara bagian. Nah, yang paling penting lagi adalah karakteristiknya, si section teknik ini menggunakan cliffhanger ending
atau ending yang menggoda supaya pembaca itu bisa lanjut membaca atau tergugah hatinya untuk membaca section lanjutannya. Cara menulisnya seperti apa? Cara menulisnya adalah pasti mengidentifikasi fokus ceritanya. Kayak tadi tuh, tentukan dulu tema besarnya apa, baru dibagi berdasarkan fokus cerita bisa dari sudut pandang atau juga berdasarkan waktu atau kronologi. Ya, misalnya proses penangkapan, penyidikan, penetapan tersangka, putusan sidang, atau bahkan juga misalnya masa kini, kilas balik, atau juga bahkan masa depan. Nah, dalam proses section teknik ini, teman-teman menggunakan node grab di awal section. Tujuannya sebenarnya jelas, untuk memberikan audiens pandangan atau, gambaran jelas terkait section-section ini tuh ngomongin inti ceritanya apa. Ya. Setelah kita membahas terkait struktur penulisan berita, sekarang kita akan bahas nih, bagaimana sebenarnya berita itu atur, diorganisasikan. Nah, dalam prosesnya teman-teman, sebenarnya ada 2 masalah utama nih, dalam proses penulisan berita. Yang pertama adalah nulis lead-nya, terus yang kedua adalah mengatur ceritanya. Oh, nanti kita bahas juga terkait lead ada apa aja, transisinya ada apa aja, terus ada ending-nya ada apa aja. Lead itu sebenarnya berfungsi sebagai pintu gerbang menuju sebuah cerita, berita gitu ya. Lead itu adalah sesuatu hal kalimat yang menggoda atau meramalkan isi dari pemberitaan. Lead biasanya nggak panjang, dia isinya kurang dari 35 kata atau satu paragraf, gitu ya. Cara untuk menentukan lead dengan benar itu pasti tentukan fokus. Fokus adalah bagian penting dalam pemberitaan. Kenali juga audiensnya. Kenali juga dan pilih dengan jelas jenis beritanya itu apa. Itu adalah hard news atau dia adalah soft news. Karena jenis beritanya pasti akan mempengaruhi lead berita apa yang akan digunakan. Terus beradaptasi dengan media. Nah, kenapa tadi Kasen bilang jenis berita itu mempengaruhi lead apa yang akan digunakan? Ketika teman-teman menggunakan jenis berita hard news, sudah pasti menggunakan summary lead. Kalau misalnya menggunakan soft news, itu pasti menggunakan soft lead. Summary lead itu adalah lead berita keras atau berita langsung, berita terkini. Dia cocok banget digunakan untuk straight news, breaking news, hard news, atau konteks yang membutuhkan keringkasan. Dia keuntungan utamanya pasti ideal buat layar kecil, terus ideal untuk informasi-informasi terkini yang fokusnya pada pemberitaan langsung. Lalu ada soft lead. Ini juga dikenal sebagai feature lead, delay lead gitu ya. Tujuannya membangun rasa ingin tahu dengan menunda inti cerita. Walaupun dia menunda inti cerita atau hal-hal yang harus ditujukan seperti summary lead itu, tapi tetap ada tuh namanya note grab. Note grab itu informasi inti cerita yang biasanya ditempatkan di antara paragraf 3 sampai ke 5. Biasanya paling banyak digunakan untuk si soft news, feature, atau tulisan-tulisan berita yang menggunakan value-nya adalah news human interest. Ini yang tadi kita bahas, teman-teman. Summary lead itu punya elemennya. Elemennya adalah di mana lead ini harus menjawab siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan dampaknya apa. Secara tegas dan langsung, fokusnya ada pada yang paling terpenting. Contoh misalnya, faktanya gini, siapanya itu 3 nelayan. Apa yang terjadinya? 2 meninggal, 1 terluka. Karena kapal terbalik. Kapannya Minggu, 19 Januari. Terus, eh kapannya itu tadi ya Minggu. Terus di mananya pantai utara Jawa, Cilacap, Jawa Tengah. Mengapanya? Karena angin kencang dan gelombang tinggi. Nah, lead yang efektifnya gini bunyinya. 2 nelayan meninggal dunia dan 1 terluka setelah
kapal mereka terbalik akibat angin kencang dan gelombang tinggi di pantai utara Jawa, Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu 19 Januari. Nah, penulisan tanggal juga seperti ini ya teman-teman, pakai tanda kurung ya. Jadi 19/1 itu untuk penyebutan 19 Januari. Dalam summary lead, teman-teman harus paham bahwa kita menggunakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Bedanya apa? Kalau misalnya kalimat aktif itu biasanya menggunakan subjek, predikat, objek. Tapi kalau misalnya kalimat pasif itu menggunakan objek, predikat di, plus oleh, dan subjek. Ini subjeknya walaupun opsional ya biasanya ya. Fokusnya peristiwa, kalau misalnya yang pasif, kalau yang aktif itu fokusnya pada pelaku atau siapa yang melakukan. Nah, contohnya yang aktif. Polisi menangkap pelaku pencurian di Jakarta Selatan pada Jumat malam. Kalau yang pasifnya, pelaku pencurian ditangkap polisi di Jakarta Selatan pada Jumat malam. Fokusnya adalah pada kejadian penangkapannya. Kalau misalnya yang tadi aktif kan fokusnya adalah pada si polisinya. Bedanya itu. Atau misalnya ada contoh lainnya. Contoh lainnya adalah yang aktif seperti ini. Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak mulai 1 April 2025. Yang pasifnya itu seperti ini. Harga bahan bakar minyak dinaikkan pemerintah mulai 1 April 2025. Ya. Ini membuat lead lebih kuat dengan menekankan siapa sebenarnya yang melakukan tindakan, ya, bukan kejadiannya. Lalu yang perlu dipahami juga adalah terkait penempatan waktu dalam lead. Kita sudah bahas ini juga, misalnya penggunaan kata hari ini. Itu lebih baik teman-teman tulis tanggal, hari, baru hari ini. Supaya ada kejelasan sebenarnya kapan. Kalau misalnya teman-teman hanya tulis hari ini, nanti pembacanya baca di hari yang berbeda pun tetap hari ini, hari ini, hari ini. Akan ada mispersepsi. Di dalam summary lead itu juga kita menggunakan kutipan parsial ya. Kalau dalam lead, hindari kutipan penuh di dalam lead. Kalau di body boleh pakai kutipan penuh, malah harus pakai kutipan penuh. Tapi kalau di lead itu jangan, ya. Ini tujuannya balik lagi untuk menarik perhatian. Contoh kutipan penuh tuh adalah saya telah melakukan segalanya, kata Gilbert Franco, 31 tahun kepada istrinya Kamis lalu. Ya, saya telah melakukan segalanya tuh konteksnya apa? Kenapa? Itu juga jadi menambah pertanyaan sebenarnya. Kalau kutipan parsial, misalnya seorang ilmuwan senior di universitas telah telah dihukum karena kekeliruan penilaian. Kekeliruan penilaian kan quote and quote. Artinya ini adalah sebuah kutipan dalam eksperimen yang mengekspos lebih dari 120 orang pada virus berbahaya. Nah, kutipan ini bisa diperjelas di dalam body berita. Si kekeliruan penilaian tuh maksudnya apa, bagaimana, gitu. Contohnya lainnya mungkin bisa gini, kutipan penuhnya yang ada di dalam lead bisa seperti ini. Saya tidak bersalah dan tidak melakukan apapun, kata tersangka pada polisi saat diperiksa. Ini nggak langsung menjelaskan kejadian, terlalu fokus sama ucapan dari si tersangka. Lead yang kuat dan menarik perhatian bisa diubah seperti ini. Tersangka membantah tuduhan dengan menyebut dirinya quote and quote tidak bersalah saat diperiksa polisi. Ini dinilai lebih baik karena fakta tetap jadi utama, kutipan hanya sebagai sebuah penekanan. Nah, teman-teman juga harus mengatasi atribusi. Atribusi penting untuk fakta yang diperoleh dari sumber kedua atau klaim yang bersifat tuduhan. Atribusi ini harus tetap teman-teman gunakan ya. Kalau misalnya memang teman-teman menggunakan sumber dari luar. Lalu kita akan bahas si soft lead. Soft lead ini menawarkan hal yang berbeda dari summary lead. Dia lebih kreatif dan menarik. Biasanya menggunakan kata-kata kiasan atau bahkan memulai dengan pengalaman yang relevan.
Meskipun lead ini tertunda dalam tanda kutip, dia tetap menjelaskan inti cerita, yaitu not grab di dalam tulisan paragraf-paragraf awal. Nah, soft lead ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, teman-teman. Ada descriptive lead, ada anecdotal lead, ada narrative lead, gitu ya. Ada yang leadnya tuh fokus sama seseorang aja gitu. Ada contrast lead, ada teaser lead, ada mystery lead, ada build on a quote lead, terus ada list lead, ada question lead, gitu ya. Nah, ada juga jenis lead yang harus teman-teman hindari. Menggunakan frasa basa-basi yang tidak menarik, ini biasanya akan ditinggalkan oleh audiens begitu saja. Terus membadatkan terlalu banyak informasi dalam satu kalimat sehingga faktanya tidak terurai dengan baik. Terus klise dan menghakimi. Ingat bahwa bahkan soft news sekalipun kita tidak boleh punya opini dan memihak. Kita harus netral. Terus membayangkan masa depan dengan tidak realistis, menggunakan analogi mimpi buruk yang berlebihan, memulai dengan cerita seseorang yang tidak relevan dengan inti cerita. Setelah kita membahas terkait lead, mari kita bahas terkait transisi teknik. Transisi ini sebenarnya kalau dianalogikan itu seperti menjahit, teman-teman. Menghubungkan antar paragraf supaya tidak terlihat jeglek kali ya. Nggak terlihat kayak patah. Kita bisa menikmati proses pembacaannya secara natural. Nggak tiba-tiba A, tiba-tiba B. Nah, tekniknya ada banyak. Ada bisa menggunakan sebab dan akibat. Ini menggunakan hubungan yang logis antara paragraf awal dengan paragraf lanjutannya. Bisa jadi paragraf lanjutan itu menjawab pertanyaan di paragraf sebelumnya. Selanjutnya adalah memperkenalkan sumber. Berikan konteks dulu untuk kutipan yang teman-teman mau paparkan. Jangan tiba-tiba memaparkan kutipannya gitu. Ini siapa yang ngomong? Itu juga bisa menjadi sebuah transisi. Transisi yang ketiga tekniknya adalah pengulangan kata kunci. Ini bisa menjadi sebuah jembatan ke ide berikutnya, tetapi dengan penggunaan yang hemat. Jangan semuanya paragrafnya pakai pengulangan gitu. Itu berbahaya juga. Lalu juga transisi latar belakang. Perkenalkan latar belakang dengan frasa misalnya kayak sebelumnya, atau dalam hal lain, atau penanda waktu seperti 2 bulan lalu misalnya gitu ya. Nah, kita bahas transisi yang pertama, teknik transisi yang pertama adalah repetition of keyword. Ini adalah mengulang sebuah kata untuk menjadi sebuah jembatan. Lihat nih kalimat terakhir dalam paragraf untuk menemukan kata atau ide yang dapat berfungsi sebagai jembatan. Ini bisa kalian repeat atau reframe. Gunakan kata kunci atau konsepnya dalam paragraf berikut. Pengulangan ini dapat eksplisit atau tersirat. Ya, benefitnya pasti improve flow gitu ya. Transisinya alami, nggak jeglek, tiba-tiba ganti topik gitu. Terus bisa juga kita bisa maintain fokusnya tetap sama antara paragraf. Terus juga bisa memandu pembaca untuk bisa masuk ke dalam proses pemberitaan melalui narasi atau argumen tanpa interupsi yang mengagetkan. Seperti yang tadi saya bilang, setiap paragraf bisa berubah topik, itu bisa ngagetin pembaca gitu. Selanjutnya ada transisi for background. Ini transisi yang menggunakan penanda waktu untuk mengintegrasikan latar belakang ke dalam cerita tanpa mengganggu alurnya. Bisa menggunakan frasa sebelumnya dulu atau bahkan kayak waktu tertentu kayak 2 bulan lalu, tahun lalu, 100 hari kerja atau segala macam. Atau juga bisa menggunakan eh, cara dengan mengungkit peristiwa secara kronologis. Misalnya kayak peristiwa itu dimulai ketika bla 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 bla. Atau juga menggunakan tematik. Seperti misalnya menggunakan frasa seperti dalam masalah lain, pada isu terkait, item lain yang dibahas disertakan pada gitu ya. Nah, ini adalah teknik transisi yang selanjutnya adalah mengkelompokkan narasumber atau kutipan berdasarkan sumber dan konteks. Ya, contoh misalnya.
Sumber pertama, Patrick Thomas, duduk sambil memegang putrinya yang berusia 15 bulan di tempat evakuasi palang merah. Sumber kedua, Mark, menyatakan kemarahannya terhadap perusahaan yang mengoperasikan pipa. Sumber ketiga, Vincent, mengatakan mereka tidak seharusnya mencoba memperbaiki pipa tanpa memastikan keselamatan. Nah, kelompokkan semua informasi dalam satu narasumber dalam paragraf yang berurutan. Tuliskan semua pertanyaan narasumber hingga selesai sebelum berpindah ke narasumber berikutnya. Ini maksudnya itu adalah jangan nyampurin narasumber yang lain sebelum antara narasumber itu selesai pertanyaannya dan kutipannya, seperti itu. Nah, ini juga berhubungan dengan ending, teman-teman. Ending ini paling penting. Kenapa? Karena ada yang dia adalah kutipan penutupnya adalah quote kicker, atau dia pakai kutipan untuk mengakhiri berita, atau dia kembali ke frasa pembuka atau penutup lingkaran, circle kicker, atau future action kicker. Itu menjelaskan pengembangan yang diharapkan di masa depan atau mengakhiri langkah yang akan ditempuh setelah pemberitaan itu dimunculkan gitu. Atau juga bisa klimaks. Ini biasanya membangun ketegangan dan menyelesaikan di akhir, ya. Atau cliffhanger yang tadi udah kita bahas tuh, menggoda atau mendorong si pembaca untuk bisa melanjutkan ke section selanjutnya. Terus atau out of glass ending, ini metode yang kalau misalnya teman-teman sudah secara alami udah selesai, nggak ada bahan tambahan lainnya gitu. Ya, ini biasanya digunakan di piramida terbalik karena dia udah selesai fakta-faktanya, fokus utamanya sudah di paragraf-paragraf utama. Nah, tips umumnya adalah teman-teman hindari menggunakan pengulangan untuk penutup, ya. Untuk merangkum informasi yang udah ada, fokus pada poin penting aja di akhir, atau kutipan terbaik tuh bisa ditaruh di akhir. Buat singkat, jangan bertele-tele, nggak usah terlalu panjang untuk sebuah ending. Pastikan sesuai dengan nada cerita atau jenis pemberitaan. Nah, sekian materi hari ini, teman-teman. Diharapkan teman-teman setelah menonton video pembelajaran ini dapat lanjut ke Teams untuk proses diskusi tanya jawab. Terima kasih, teman-teman. Saya Cynthia Winarti. Selamat belajar.